Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kembali lagi ketemu dengan saya dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kemarin saya sudah bagikan buku yang sedianya dibaca teman-teman, yang dimana halamannya juga sudah ditentukan dan di dalamnya berisi tentang bagaimana sejarah perkembangan studi Islam itu ditulis atau bagaimana sejarah perkembangan studi Islam dalam peradaban dunia ya. Tetapi yang ditulis di dalam buku itu memang sangat terbatas dan baru menyoroti aspek global ya. Beberapa hal di sini saya sengaja tuliskan, cantumkan ulang, tetapi tidak semuanya. Saya kira teman-teman sudah membacanya dan ini mungkin akan menjadi ringkasan atau materi ringkasan dari buku yang sudah saya bagikan, yang kita baca sama-sama. Dari buku itu kemudian saya berharap nanti kita akan ada diskusi lanjutan di grup WhatsApp atau media yang lainnya. Tetapi penjelasan terkait tentang sejarah perkembangan studi Islam secara ringkas mungkin akan saya sampaikan di sini ya. Yang pertama adalah studi Islam di dalam dunia Islam sendiri itu. Studi Islam sudah dilakukan sejak lama ya. Di dalam buku yang Anda baca juga dijelaskan bahwa sudah abad ke-7 studi Islam itu diajarkan. Tetapi yang menarik adalah kita tidak membahas studi Islam yang dipelajari oleh umat Islam sendiri. Kalau itu oke, kita mungkin Islam sudah dipelajari semenjak kemunculannya atau semenjak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu ya, kemudian para sahabat dan kemudian yang lain para sahabat dan pengikut Nabi ketika itu mempelajari Islam dan secara tradisi itu diturunkan secara turun-temurun. Tetapi dalam hal ini dalam buku yang ditulis oleh Pak Zakiuddin Baidowi itu dijelaskan atau dikulik bagaimana persinggungan budaya, persinggungan antar iman, dan persinggungan antar orang lain atau lian dalam mengkaji Islam atau memandang Islam ya. Nah, ini yang barangkali menjadi menarik ya. Kita mendiskusikan tentang bagaimana Islam itu didiskusikan oleh masyarakat di luarnya atau di luar penganut Islam. Nah, karena hasil belajar masyarakat dalam dalam tanda kutip barat ya atau non muslim itu tentang Islam itu mempengaruhi atau berpengaruh dalam perjalanan studi Islam atau keberlanjutan studi Islam itu sendiri. Maka ini menjadi menarik sejak kapan dan bagaimana mengkajinya atau bagaimana perkembangannya. Nah, ini oleh Richard Martin dibagi menjadi 4 fase ya. Yang pertama fase munculnya polemik teologis. Jadi sejak awal setelah munculnya khilafah-khilafah atau negeri-negeri di Arab, misalnya Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu terjadi ekspansi besar-besaran terhadap sejumlah wilayah di Arab yang kemudian yang bisa jadi sebelumnya itu dikuasai oleh kelompok Nasrani atau Romawi. Nah, ini nanti Anda pelajari sebenarnya di dalam sejarah peradaban Islam, tetapi nah ini uniknya ketika kita mempelajari Islam sebenarnya saling terkait ya. Nah, eh, jadi fase pertama itu fase di mana munculnya polemik teologis gitu ya. Jadi semacam ada perebutan kekuasaan yang itu didominasi oleh masing-masing penganut ajaran gitu ya. Ada Islam, Kristen, Yahudi. Nah, itu saling berebut kekuasaan di mana tadi saya singgung ya, semenjak Bani Umayyah, Bani Abbasiyah eh, itu kemudian dan setelahnya itu terjadi ekspansi besar-besaran terhadap wilayah-wilayah yang ada di Arab yang sampai kemudian masuk ke Eropa atau Andalusia ketika itu yang ditaklukkan oleh kelompok Muslim atau orang Muslim. Nah, pada saat itu juga kemudian di Islam yang mengekspansi wilayah itu, yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakatnya itu, kemudian dianggap oleh tradisi lain, tradisi agama lain, Kristen dan Yahudi itu menjadi musuh. Jadi Islam pertama kali dipelajari atau dianggap
sebagai musuh. Karena apa? Berbahaya di dalam apa namanya baik secara teologis ataupun secara pragmatis, ya ini dalam pengaruh kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Islam menjadi musuh tersendiri dalam hal ini. Yang kedua adalah munculnya fase perang salib, di mana situasi perang, ya, suasana perang. Situasi itu Islam yang menjadi musuh masyarakat Kristen Eropa menjadi salah satu objek kajian. Jadi ketika orang ingin mengalahkan kelompok tertentu, maka mau tidak mau musuh atau seseorang akan mempelajari tradisinya, siapa musuhnya, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga oleh kelompok-kelompok Kristen yang ketika itu ada di dalam suasana perang salib, pasti mereka juga akan mengerahkan daya upayanya untuk berusaha mengerti siapa sih orang Islam itu. Nah, pada tataran ini, umat Islam atau Islam yang ketika itu menguasai Eropa atau yang terjadi perang salib itu diidentikan dengan orang Arab. Jadi semua orang Arab itu dianggap, atau Islam itu adalah Arab. Nah, sehingga muncul biarawan-biarawan atau kebijakan biarawan koloni itu ya, yang kemudian membuat tim untuk menerjemahkan bahasa Arab, kitab-kitab yang berbahasa Arab, menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan ajaran-ajaran Islam ke dalam bahasa Latin, yang tujuannya adalah untuk melemahkan Islam itu sendiri, atau memberikan doktrin kepada masyarakat Kristiani bahwa Islam itu seperti ini. Nah, itu karena apa? Karena ingin menanamkan bahwa Islam adalah musuh bersama, sehingga ajarannya dalam tanda kutip diselewengkan untuk kepentingan menjelek-jelekan Islam itu sendiri. Kemudian fase reformasi ya, di Eropa ini terus mengalami perkembangan ya. Terjadi perubahan politik, perkembangan keilmuan, maka juga berubah juga cara pandang tentang Islam ya. Yang semula Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah gitu ya bagi orang orang apa namanya orang Kristen. Ini ada sebagian masyarakat yang kemudian terbuka, sebenarnya apa sih Islam itu gitu ya. Nah, belum lagi misalnya kemudian pada masa reformasi ini sejumlah ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, kemudian siapa itu, um, Avicenna gitu ya, yang punya keilmuan pengobatan gitu ya, itu muncul di sana dan mengajarkan Islam atau mengajarkan sains di situ. Jadi seperti Avicenna gitu ya. Avicenna itu Ibnu Sina itu mengajarkan bagaimana pengobatan, bagaimana filsafat dan sebagainya, yang kemudian merubah cara berpikir masyarakat Eropa. Nah, ini yang kemudian muncul lagi nanti Ibn Rus ya, atau Averroes, yang kemudian mengajarkan filsafat yang masyarakat Eropa ketika itu berbondong-bondong untuk mempelajari atau belajar filsafat kepada mereka. Meskipun ya ada tradisi Yunani, tradisi yang jauh lebih tua tentang filsafat, tetapi kalah ketika itu. Kalau kita belajar filsafat umum ya, atau filsafat dasar, nanti kita akan bicara, Anda akan mempelajari juga tentang abad ke-8. Nah, pada abad ke-8 ini kemudian memunculkan semangat untuk belajar bahwa ternyata agama itu ternyata tidak membuat orang maju, tetapi justru mengkungkung ilmu pengetahuan. Nah, pada saat inilah beberapa filosof muslim mengajarkan tentang filsafat, tentang egaliter, tentang keterbukaan ilmu pengetahuan. Nah, dari situlah kemudian misalnya muncul ilmu pengetahuan ijtihad yang menemukan kajian-kajian filsafat, sehingga fase setelahnya adalah fase penemuan dan pencerahan, sehingga terjadi pergeseran ya dalam mempelajari Islam. Misalnya kayak gini, dulunya Islam itu dikebiah uyah ya, atau seluruh orang Arab itu mesti Islam.
Tetapi atau mereka adalah masyarakat terbelakang dan sebagainya. Tetapi sempat ada anggapan bahwa umat Islam adalah kelompok terpelajar, cara berpikir modern, cara hidupnya modern dan sebagainya. Meski masih ada perdebatan teologis, tapi sudah banyak juga yang punya cara pandang yang berbeda dalam melihat Islam dan agama ya. Nah itu kira-kira fase perkembangannya setelah itu. Setelah Enlightenment, nanti muncul apa yang disebut dengan Orientalisme ya. Orientalisme itu adalah paham di mana terjadi apa namanya adanya atau orang Barat yang mengkaji Timur itu paham tentang orang Barat yang mengkaji Timur atau kajian tentang ketimuran. Nah ini. Jadi atau yang disebut dengan studi kawasan ya. Baik semua hal yang di timur yang dikaji tentang timur itu disebut Oriental Studies atau gerakannya disebut Orientalisme. Eh, Setelah abad Enlightenment dan munculnya abad apa namanya kolonialisasi atau penjajahan, sejumlah ilmuwan itu diterjunkan untuk mengkaji sebuah wilayah dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, di antaranya tujuan kepentingan politik dan kekuasaan. Jadi antropolog dan beberapa ilmuwan diterjunkan ke sejumlah wilayah untuk memetakan apa kelemahannya, bagaimana masyarakatnya, kalau kita masuk itu lewat jalur mana, dan bagaimana menaklukkan sebuah daerah dan sebagainya. Kemudian itu tujuannya selain itu untuk kepentingan politik. Banyak naskah-naskah Arab atau apa namanya kajian-kajian Arab atau bahasa Arab itu dipelajari untuk kemudian masuk ya orang bisa masuk dan berdagang di situ karena beberapa wilayah Arab di semenanjung Arab itu atau disebut jalur sutra itu adalah jalur bagaimana orang bisa masuk ke sejumlah wilayah yang lain sehingga harus menguasai kem-kem Arab sehingga orang Barat harus mempelajari Arab dan tradisinya untuk kepentingan perdagangan atau kepentingan ekonomi. Kemudian juga kepentingan perdebatan teologis ya. Kita juga tahu lah bahwa Islam dan Kristen ini masing-masing atau Kristen ya. Kita karena Islam ya, mungkin Islam dan Kristen adalah agama yang ekspansif atau agama misionaris yang menggait umat sebanyak-banyaknya. Ini berbeda mungkin dengan Buddhisme dan lain sebagainya yang mereka tidak peduli apakah akan banyak pengikutnya atau tidak ya. Jadi mereka kalau kita belajar Buddhisme, kamu datang ke kami setuju silahkan atau cocok silahkan masuk, nggak cocok ya silahkan keluar. Atau ya begitu. Kalau Islam adalah mendakwahkan dan sebagainya. Begitu juga dengan Kristen juga ada itu misionaris yang berdakwah untuk menggait apa namanya pengikut penganut-penganutnya. Nah, tetapi kajian orientalis setelah Edward Said yang perkritik Edward Said bukunya tentang orientalisme sekitar tahun 1970-an itu, kajian orientalis jangan kayak gitulah, jangan untuk kepentingan kolonialisme. Jadi nanti akan memunculkan tradisi atau kajian postkolonialisme yang kemudian para orientalis ini dikritik kalau kajian ilmiah jangan begitulah. Maka selanjutnya karena kritikan itu kepentingan kajian yang dilakukan oleh orang barat terhadap timur baik timur dekat dan timur jauh ya atau Asia Tenggara sekarang muncul di barat tuh muncul beberapa apa namanya eh, eh, pusat-pusat studi ya misalnya pusat studi Asia Tengah, pusat studi apa namanya Asia Tenggara dan sebagainya. Nah ini diarahkan untuk kepentingan pengembangan keilmuan. Meskipun saat ini tujuan riset sejumlah peneliti Barat telah banyak bergeser, namun kita tidak pernah lepas dari pengaruh hasil riset mereka dari cara pandang, kemudian teori-teori dalam pengembangan studi Islam. Studi Islam di sini jangan dibayangkan mempelajari tafsir hadis ya. Psikologi Islam saya kira juga masuk dalam apa namanya kajian studi Islam sehingga kita tidak bisa lepas dari bayang-bayang kajian Barat tentang keilmuan tertentu. Oke, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga Islamic Studies? Membaca, tidak terjebak pada monodisiplin, mengupgrade diri,
dan lain sebagainya. Oke.